Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yovina Oktaviani dari kelompok 5 mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai metode survei dari teman sekelompok saya yang sebelumnya. Pada hari ini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama adalah poin tujuan, kemudian instrumen pengumpulan data, dan yang terakhir ialah kelebihan atau benefit dari metode survei. Nah, yang pertama ialah tujuan. Tujuan menurut Isaac dan juga Michael, di sini ada 7 tujuan dari metode survei. Yang pertama ialah menjawab pertanyaan dari penelitian yang dirumuskan oleh sang peneliti, kemudian membantu memecahkan permasalahan yang signifikan dan hidup di kalangan masyarakat. Yang ketiga, menilai kebutuhan dan menentukan tujuan institusi atau lembaga tertentu. Kemudian yang keempat, menganalisis kecenderungan yang terjadi dalam suatu masyarakat atau suatu lembaga dalam periode tertentu. Kemudian menentukan apakah tujuan dari institusi tersebut sudah spesifik dan sudah dapat dicapai. Selanjutnya mendeskripsikan permasalahan yang ada dan seberapa jauh implikasinya terhadap suatu lembaga tertentu. Nah, yang terakhir adalah membuat acuan sikap secara realistik atau secara real, sesuai dengan data yang diperoleh dan juga sesuai dengan kejadian yang benar-benar terjadi di kalangan masyarakat. Berikutnya ialah instrumen pengumpulan data, poin yang kedua. Nah, di sini menurut Sukma Dinata ada 3 instrumen pengumpulan data pada metode survei. Yang pertama ialah pengumpulan secara kuesioner, kemudian skala, dan yang terakhir tes. Nah, pada kuesioner yang pertama ini untuk memperoleh data-data yang faktual atau yang benar-benar real. Kemudian yang kedua ini secara skala, di mana data yang diperoleh nantinya akan bersifat konseptual atau yang berupa deskripsi. Kemudian yang terakhir adalah tes. Di sini data tadi atau pertanyaan diajukan akan bersifat standarisasi dan norma yang berlaku terhadap tes yang diberlakukan. Nah, berikutnya adalah poin ketiga, yaitu kelebihan atau benefit dari metode survei. Nah, di sini ada beberapa kelebihan. Yang pertama ialah metode survei ini biasanya melibatkan sejumlah besar orang atau kalangan masyarakat dan hasilnya akan digeneralisasi. Selanjutnya, metode ini dapat digunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, pengisian angket maupun kuesioner dan sebagainya. Yang ketiga, pada metode ini sering ditemukan penelitian yang belum pernah diteliti sehingga dapat melakukan eksploratoris atau inovasi. Yang terakhir adalah biayanya relatif murah pada metode ini dikarenakan pada metode survei ini, seorang peneliti tadi akan turun ke lapangan langsung dan langsung mengamati keadaan yang akan ditelitinya melalui observasi, wawancara, pengisian angket atau kuesioner, dan sebagainya. Ya, baiklah, sekian materi yang sudah saya jelaskan dan saya bahas. Semoga berkah dan bermanfaat dan juga kalian pahami. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.